Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Nasrullah dengan NIM 63020220165 ingin mempresentasikan hasil seminar proposal saya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Nugraha Pratama SAG MM yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya kali ini. Nah, untuk judul dari proposal saya itu peran pertumbuhan PDB dalam memediasi pengaruh direct investment, inflasi dan nilai tukar uang terhadap nilai indeks saham syariah pada tahun 2018 sampai 2024. Nah, selanjutnya itu ada daftar isi dari presentasi kali ini, ada pendahuluan, kajian pustaka, lalu metode penelitian dan kesimpulan. Lanjut langsung saja ke latar belakang. Yang kita tahu bahwa pasar modal itu memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran pasar modal syariah yang tercermin dalam ISI atau indeks saham syariah itu telah menunjukkan perkembangan yang signifikan seperti pada grafik yang telah saya tampilkan di PPT. Ini menjadi alternatif investasi yang tidak hanya menjanjikan potensi keuntungan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun kinerja ISI sendiri tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor makroekonomi seperti halnya forex direct investment, lalu inflasi, nilai tukar rupiah. Ada beberapa indikator penting yang secara teoritis maupun empiris itu terbukti mempengaruhi pergerakan pasar modal sendiri. Nah, dalam konteks ini pertumbuhan PDB memegang peran sentral sebagai indikator kesehatan ekonomi di suatu negara, meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji pengaruh langsung faktor makro terhadap pasar modal. Studi yang secara khusus menyoroti peran mediasi PDB dalam hubungan antara FDI, inflasi, nilai tukar, dan ISI itu masih terbatas, dan ini adalah kesenjangan yang ingin saya isi melalui penelitian kali ini. Nah, untuk pemilihan periode penelitian ini dari 2018 sampai 2024 ini sangat relevan karena mencakup beberapa dinamika ekonomi, seperti contohnya salah satunya dampak pandemi COVID-19. Dari latar belakang kali ini muncullah beberapa pertanyaan mendasar, yaitu yang saya rumuskan dalam rumusan masalah, yaitu yang intinya yang pertama, bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap pertumbuhan PDB, lalu inti yang kedua dari bagaimana pengaruh makroekonomi terhadap nilai ISI sendiri, lalu yang inti dari yang ketiga itu bagaimana peran mediasi pertumbuhan PDB dalam memediasi pengaruh makroekonomi terhadap nilai ISI itu sendiri dalam periode 2018 sampai 2024. Nah, tujuan penelitian sendiri itu kurang lebih diambil dari dasarnya rumusan masalah yang bisa dilihat dalam PPT saya kali ini, yang intinya hampir sama. Langsung saja lanjut ke manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis atau akademis. Yang pertama, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan pasar modal, dan juga menambah referensi bagi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, bagi investor itu memberikan informasi dan pengambilan keputusan investasi di ISI. Untuk pemerintah itu bahan perkembangan dan merumuskan kebijakan ekonomi dan investasi, dan untuk akademi atau mahasiswa menjadi bahan pembelajaran dan referensi. Langsung saja ke telaah pustaka. Saya menampilkan 3 peneliti terdahulu, ada Kurniawan dan timnya pada tahun 2024 yang fokus penelitiannya itu dengan meneliti pertumbuhan ekonomi, yang dimana itu makroekonomi itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun pada penelitian mereka hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, dan untuk penelitian saya itu pertumbuhan ekonomi hanya sebagai mediasi. Dan untuk penelitian kedua ada Nugroho tahun 2024 yang meneliti topiknya itu pergerakan ISI yang dipengaruhi oleh faktor
makroekonomi, dan ini tetapi belum ada peran mediasi dari pertumbuhan PDB. Jadi ada gap atau celah penelitian yang ingin saya kasih tahu ini. Lalu pada penelitian terdahulu yang ketiga itu dari Mawardhani tahun 2019, itu ini membahas tentang pengaruh stabilitas politik dan indeks saham syariah internasional terhadap resiko saham seperti properti diisi. Memang penelitian ini meskipun berbeda fokus pada variabel dan resiko, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya faktor eksternal terhadap isi. Dari telaah pustaka ini dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pengaruh langsung variabel makroekonomi terhadap pasar modal itu sudah cukup banyak, namun masih ada gap atau celah penelitian yang kurang fokus pada peran mediasi. Dan ini saya akan memaparkan kerangka teori dari penelitian saya, yaitu ada pasar modal syariah, Fama tahun 1970, teori pasar efisiensi, lalu ada teori inflasi dari Fisher 1911, quantity theory of money, lalu teori FDI dari Dunning 1977, electric paradigma, lalu ada teori nilai tukar uang, yaitu purchasing power parity PPP atau ERP, interest rate parity. Lalu ada teori isi, itu sesuai dengan fatwa DSN MUI. Lalu ada teori pertumbuhan dari Solo Swan Model, teori pertumbuhan endogen. Dan untuk teori mediasi itu dari Baron Kenny 1986. Untuk selanjutnya ada kerangka konseptual yang bisa dilihat dari PPT yang terdapat X1, X2, dan X3. Lalu ada variabel Y, ada dependent, dan untuk variabel mediasi variabel Z. Lalu bisa diambil hipotesis sesuai dengan di atas bahwa intinya sama dengan rumusan masalah, yaitu FDI itu berpengaruh positif, dan untuk inflasi dan nilai tukar itu berpengaruh negatif terhadap variabel Y dan Z. Nah, untuk metode penelitian sendiri, jenis penelitian saya itu penelitian kuantitatif pendekatan asosiatif mediasi, yaitu menggunakan data sekunder, lokasinya di Indonesia. Waktu penelitian 2018 sampai 2024, populasinya data makroekonomi dan pergerakan isi. Untuk sampelnya itu data bulanan dari variabel penelitian. Untuk definisi operasional sendiri, untuk isi sendiri variabel independen diukur dari nilai indeks bulanan, dan untuk pertumbuhan PDB itu mediasi, variabel mediasi diukur dari tingkat pertumbuhan PDB real per periode. Lalu untuk FDI, inflasi dan nilai tukar rupiah itu variabel independen. Nah, untuk jenis datanya itu time series, sumbernya dari OJK, BI atau BPS, World Bank, dan lain-lain. Mode analisis regresi data. Lalu tahapan uji itu uji asumsi klasik, lalu ada uji hipotesis, uji F dan uji T, koefisien determinasi, dan softwarenya SPSS 2024. Nah, untuk selanjutnya itu kesimpulan. Secara keseluruhan, peneliti yang saya ajukan ini memiliki fokus utama untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan PDB memainkan peran mediasi yang krusial dalam hubungan makroekonomi, foreign direct investment, inflasi, dan nilai tukar uang terhadap pergerakan indeks saham syariah atau isi, khususnya dalam kurun waktu 2018 hingga 2024. Untuk pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi deret waktu dan analisis jalur akan
terapkan untuk mengkaji fenomena ini, karena ini secara mendalam. Besar harapan saya itu penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur di bidang ekonomi syariah dan pasar modal, tetapi juga dapat menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat secara praktis bagi investor, regulator maupun akademisi, sehingga mampu untuk mengisi kekosongan penelitian yang ada mengenai mekanisme mediasi PDB dalam mempengaruhi kinerja ISI di tengah dinamika ekonomi makro. Sekian, terima kasih dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan terhadap Anda atau Bapak Abdul Aziz. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.